Tes, tes, tes. Tes audio setting. Tes audio. Tes, tes. Oke, selamat malam semua. Terima kasih atas kehadirannya. Inilah suara dari Tatang Surya dari dewatrading.net, Dewa Trading Indonesia. Webinarnya saya mulai saja. Jadi hari ini acaranya, materinya cukup banyak. Di samping potensi trading option dan think or swim, nanti saya akan sedikit menyinggung tentang Bitcoin. Saya akan menyinggung sedikit tentang mining cryptocurrency. Jadi agak berbeda dengan materi sebelumnya, karena materi sebelumnya tidak ada tentang cryptocurrency. Ya, saya mulai saja. Oke. Nah, nanti di bagian tengah saya akan menyinggung tentang Bitcoin ya. Oke. Begini, Bapak Ibu sekalian. Sehari-hari ada kemungkinan Anda ditawari investasi, entah lewat WhatsApp, lewat email, atau lewat SMS. Aneka macam investasi. Entah itu forex, saham, burung onta, ikan lele, kuliner lah, option. Pada masa pandemik ini penawaran investasi macam-macam. Ya, terus pilih mana nih? Kita harus bikin pilihan. Karena kalau kita tidak investasi, maka tidak ada income. Tapi jangan sampai justru investasi malah kejeblos, malah ketipu. Betul ya? Nah, sekarang ini banyak orang yang tinggal di rumah. Tapi juga banyak orang yang tinggal di rumah diam saja. Tidak tahu harus apa. Tinggal di dalam rumah dengan bekerja dari rumah itu dua hal yang berbeda. Karena kalau stay at home, itu keluar uang. Sedang working from home adalah upaya mencari uang dari rumah, umumnya lewat online. Setuju ya? Oke. Nah, kita sama-sama tahu banyak sekali macam-macam investasi yang akhirnya berujung scam, berujung tipu-tipu. Contohnya ini adalah financial ORG yang ditawari oleh beberapa guru option dan guru forex. Saya tidak ikutan ini. Ya. Dan akhirnya financial ORG dan OneCoin scam. Acara di Bali akhir tahun lalu pun yang dijanjikan mobilnya sampai hari ini pun tidak kunjung tiba. Jadi itu tipu-tipu. Hati-hati, ya. Nah, kalau orang yang kena tipu, siapapun itu, Anda catat, salesnya, gurunya, siapapun itu, laporkan ke polisi. Oke. Nah, Mia juga scam. Ini juga tahun lalu. Ini forex, ya, forex yang di MLM-kan, copy trade. Ya, ternyata datanya rekayasa. Jadi, siapapun yang memperkenalkan ini, ya kalau ada terindikasi penipuan, laporkan ke polisi. Miwan juga scam. Miwan itu ditawarkan oleh salah satu guru option yang ada di Indonesia. Dengar-dengar kantornya dulu di Sunter. Akhirnya scam juga. Pak, scam itu apa sih? Scam itu websitenya hilang, duitnya habis, tiba-tiba nol. Tidak bisa tarik lagi. Oke, itulah scam. GCG Asia pun sama.
sedang diusut oleh Bareskrim sampai dengan hari ini uang nasabahnya nggak tahu nasibnya gimana. Jadi jangan sampai Anda kejeblos seperti ini. Wah, kebanyakan forex dong. Kalau gitu gue salah main forex, gue mainlah cryptocurrency. Bagaimana kalau saya invest saja di Bitcoin? Tunggu, sabar ya. Nah, kemilau cryptocurrency. Bitcoin itu pernah mengalami masa jaya-jayanya di mana dia naik kencang, hampir menyentuh $20.000 per Bitcoin. Satu BTC-nya itu sedikit lagi nyentuh $20.000. Sehingga pada saat itu banyak entah di YouTube, entah di internet, di mana saja, ya, yang lewat YouTube atau lewat website bilang, wah harga Bitcoin bisa 50.000, bisa 100.000, bahkan ada yang ngomong bisa $1 juta. Wah, gila benar. Ya, Pak Tatang invest tidak di Bitcoin. Sabar, nanti saya tunjukin. Saya tunjukin yang real, yang saya alami. Ya, oke? Anda lihat tuh. Waktu itu Bitcoin sempat menyentuh hampir 20.000, jadi euforia. Tapi kemudian jatuh hampir menyentuh 3.000. Nah, hari ini Setway di sekitar 11 ribuan. Ya, Pak, saya mau trading Bitcoin. Nanti sabar. Oke. Nah, ini adalah mesin mining, mesin nambang punya saya. Saya punya kayak gini ini, ada 4. Anda lihat hitung, yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Satu baris ada 5 mesin. Ini ada 4 baris, berarti ada 20 mesin. Ya, bayangkan kalau saya punya 100 mesin. Wah, Pak, satu mesinnya berapa harganya? Ya, yang ini yang lama punya, yang versi agak baru, jadi bukan yang terbaru, yang agak baru. Anda lihat nih, Unminer S19 Pro, harganya 72 juta. 70 juta. Satunya. Ya, zaman dulu, ya. Jadi adiknya atau yang lebih tua daripada S19 ini, saya punya 1, 2, 3, 4 baris, satu barisnya 5, berarti udah 20. Ada 4 tempat. Saya tahu bagaimana settingnya, saya tahu bagaimana cara bongkar mesinnya, saya tahu bagaimana manajemen listriknya, gue tahu bagaimana manajemen udaranya. Satu ruangan ini berisi 20 mesin, AC-nya, air condition-nya hanya perlu 1 PK. Irit banget. Kalau orang lain mungkin perlunya 4 PK. Ya, AC-nya 4 PK. Kalau saya cukup 1 saja. Dan saya bisa kontrol lewat jarak jauh. Bisa akses setiap mesin ini remote. Ya, saya bisa mematikan mesin yang mana pakai remote. Pakai mesin yang mana saya mematikan bisa. Saya mau hidupkan bisa. Saya mau setting pun setiap mesin bisa dari jarak jauh. Ya, termasuk nyetel listriknya, nyetel mesinnya, setting softwarenya dari jarak jauh. Saya ngerti. Nah, alhamdulillah, syukur pada Tuhan, saya exit pada waktu yang sangat tepat. Pak, kok exit? Untung nggak waktu itu? Untung exit. Saya bilang, untungnya sudah exit. Artinya, apa? Artinya, saya kabur di saat yang tepat. Ya, sebentar, saya izin dulu. Ada yang kirim WA ke saya, mungkin orang penting. 1 menit. Kalau nggak penting, saya terusin. Oke, tidak gitu penting, saya lanjut. Ya. Jadi, saya exit pada saat yang tepat. Nah, kalau Anda ingin mining Bitcoin, saran saya, lupakan. Sekalipun dengan menggunakan mesin yang paling baru. Mengapa lupakan? Karena balik modalnya lama. Balik modalnya itu kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kecuali listriknya nyolong. Halo? Ya, kecuali listriknya nyolong. Karena satu alat ini gede listriknya.
ada yang 1.500, ada yang sampai 3.000 watt. Jadi tidak bisa gunakan stop kontak yang ada di tembok, harus bikin sendiri jaringannya. Dan ini stop kontaknya nggak bisa nih merek yang murah-murah. Anda harus pakai merek GB yang satunya 45.000. Tidak bisa Anda gunakan pakai ulir aja, harus gunakan skun yang betul-betul copper, yang betul-betul murni tembaga. Kalau nggak panas, panas bisa kebakaran, hati-hati. Ya, dan ini bisingnya 70 dB, bising sekali. Jadi kalau, mohon maaf, kalau ada orang yang lagi ribut suami istri, ya taruh mesin ini satu di ruang tamu. Saya jamin bertengkarnya berhenti. Karena mesin ini bising. Ya, bisingnya tuh satu mesin 70 dB. Bising sekali. Jadi pikirkan ulang kalau ingin mining Bitcoin. Ya, jadi kalau mining itu balik modalnya kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahun, ya, dan harus nyala 24 jam. Udah gitu, nanti mesin yang Anda beli ini ketinggalan zaman. Ketinggalan zamannya nggak pakai lama. 6 bulan sudah keluar versi baru. Sehingga Anda punya hash rate, Anda punya kemampuan dari alat yang Anda punya ini akan kalah dengan alat yang baru. Akibatnya perolehannya menurun. Perolehannya menurun karena hash rate-nya kalah, udah gitu harga Bitcoin-nya jatuh pula. Wah, udah jatuh ketimpa tangga, kejebur juga. Ya. Jadi kalau ingin mining gini, listriknya harus nyolong. Artinya Anda harus jadi kriminal dan itu jangan sampai terjadi. Saya tidak mau Anda nyolong. Ya, hati-hati. Jadi tolong jangan sampai kejebur karena mengenai mining itu bisa ada kalkulatornya. Mining kalkulator, hitung dulu detail. Kalau rusak, kembali ke China. Gimana cara ngirimnya? Kalau rusaknya chip level, itu kembali ke China. Jadi, pendek kata, kalau rusak, buang. Harganya berapa? Puluhan juta. Sekarang ini ada yang harganya kira-kira hampir 350 juta per buah. Yang S9 ini sudah discontinue. Yang harga 72 juta ini jangan dibeli. Walaupun di marketplace masih banyak yang jual. Ya, ini sekilas info. Lanjut. Ya, ini mengenai tadi mesin Bitcoin. Nah, lalu bagaimana dengan uh, usaha lain di investasi Bitcoin? Banyak sekali yang scam. Ya, jadi entah itu namanya multi-level, jaringan, ya. Contohnya ini, OneCoin, UCTech lah, Dascoin, Giracoin, Space, MTCoin, BitConnect ini BitConnect ini saya pernah lihat kantornya di Green Lake City, Jakarta Barat. Ya, ada rukonya. Tutup. Nggak nyampe 3 bulan, tutup. Hati-hati, bro. Ya, jadi banyak tipu-tipu di sini. Halo? Ya, hati-hati. Mengenai cryptocurrency multi-level yang mungkin dulu diadakan di hotel-hotel atau mungkin sekarang lewat webinar, hati-hati. Ya. Nah, terus wallet. Wallet tuh kayak duit Anda taruh simpen di mana? Mirip kayak broker lah. Ya, jadi duit Anda taruhnya di wallet di satu situs namanya anggap saja wallet atau broker kalau dalam bahasa forex atau bahasa optionnya. Dan semua wallet ngakunya aman. Nggak ada wallet yang ngakunya itu tidak aman. Semuanya ngakunya aman. Bahkan ada iming-iming kita menggunakan kunci hardware. Kuncinya kayak flash disk. Wah, ya namanya hard wallet. Katanya aman. Oke, ya kita lihat. Ini macam-macam, ada Bread Wallet lah, ada Kopay lah. Ya. NiceHash salah satu tempat pool atau mining, salah satu ya, yang terbesar di dunia. Saya pernah mining ke sini, pernah dapat duit. Ya. Suatu hari, di bulan Desember, dia nulis pesan, dan dia ngaku bahwa ya, unfortunately, there has been a security breach involving NiceHash website. Jadi dia kena hack ngakunya. Oke, duit gue hilang 1 BTC.
BTC itu, satu BTC sekarang 11.500. Berarti saya hilang kira-kira 170 juta rupiah uang sekarang. 170 juta rupiah uang sekarang. Diganti nggak, Pak? Diganti. Oh, tenang saja. Kalau itu kan diganti. Enak aja. Harus injek duit lagi. Ya, dari injekan itu nanti sekian persen untuk mengganti duit Anda. Ya, duit-duit gue juga kalau gitu ya. Sekarang gini, saya mau tanya kepada Anda udah ditipu nih. Terus yang sang penipu ini bilang, tolong lu store lagi. Nanti dari hasil store-nya ini, sebagian gue balikin lu. Ya, untuk menggantikan satu BTC yang hilang. Sekian persen, kecil sekali. Mau nggak kira-kira store lagi? Ya nggak mau lah. Ya toh? Dan di dunia Bitcoin ini atau dunia cryptocurrency banyak sekali yang kena hack. Nah ini direkturnya dari Neshes, ini yang sebelah kanan kepala IT-nya. Apapun alasan dia, ya dia minta maaf dan seterusnya, tapi yang penting kan bukan maafnya, yang penting duitnya balik. Betul nggak? Ya toh? Nah Anda lihat nih, ini buktinya lagi. Dari tahun zaman dulu, ya banyak sekali kejadian walletnya Bitcoin atau brokernya Bitcoin kena hack. Hack tuh apa? Hack tuh dibobol. Rekening, duit yang ada di situ, duit uang punya nasabahnya, digondol, dicuri. Nah, yang bikin bingung kan dicuri oleh dia juga, atau memang kena hack dari orang lain. Saya nggak tahu. Ya, ini Bitcoin, MTGOX ini terkenal 2012, ya Bitfloor 2013 ada, Pico Stock, ya kemudian ada Input, ada Vircurek, ya itu 50 juta dolar, gede juga. Ini tahun 2014 ada Kripsai, ada Poloniak. Poloniak terkenal ini. MTGOX kejadian lagi, 460 juta dolar. Oke. Terus ada Minpal, ada BitPay. Anda lihat tuh. Ya, 1.5 billion dollar. Gede-gede. Ada Bitstamp. Ini tahun 2015. Ini kena hack semua ini. Halo? 2016 ada juga 72 juta dolar. Bitfinex. Ya, halo? 2017 ini ada NiceHash. Oke, halo. Terus 2018 ada CoinCheck. Ini salah satu yang terbesar. Ini yang di Jepang. 534 juta dolar. Duitnya hilang. Nah, kalau kejadian seperti ini, pertanyaan saya cuma satu. Guru, sales, atau siapapun yang memperkenalkan ini sehingga Anda ikut tanggung jawab nggak? Biasanya mereka menghindar. Gue juga korban, coy. Itu alasannya. Ya, jadi hati-hati. Dunia cryptocurrency walletnya itu penuh dengan hacker. Ya, kejadiannya udah puluhan kali. Saya ulangi, kejadiannya sudah banyak sekali. Ya, oke, inilah dunia cryptocurrency. Nanti saya ajarin gimana main cryptocurrency dengan broker atau wallet yang super aman. Pak, kalau nanti broker Bitcoin itu ternyata kena hack juga, Pak Tatang ganti rugi nggak? Sini, bikin perjanjian notaris dengan saya. Ayo, Anda tahu nomor handphone saya, sini, bikin perjanjian notaris dengan saya. Disaksikan oleh puluhan orang. Ya, jadi, ingat ya, orang yang memperkenalkan ini, siapapun itu namanya, termasuk gue, kalau suatu hari nanti terjadi websitenya tidak bisa diakses, duitnya tipu-tipu hilang, terjadi indikasi penipuan, laporkan polisi, siapapun itu. Oke, lanjut ya. Tuh ada tuh buktinya. Ini coin secure, ya. Namanya coin secure, tapi tidak secure, karena kena hack. Oke, nah lanjut ya. Nah kemudian juga ada yang bilang, oke, kalau lu mau belajar, lu pakai akun demo dulu, latihan dulu. Ya, pada saat demo menang, tapi pada saat real account kalah. Padahal caranya sama, jurusnya sama, indikatornya sama. Demonya menang, realnya kalah. Ini namanya demo tipu-tipu atau demo sesat. Dan gue nggak mau kayak gini. Pak, bagaimana dengan option? Kalau option, Anda catat, Anda rekam omongan saya.
Kalau di option, ya ada juga akun uang bohongan. Disebutnya paper account. Ya, kalau paper account-nya profit, paper account-nya menang, saya jamin 100% real account-nya menang juga. Anda rekam omongan ini, catat, ya. Syaratnya satu, ikutin cara saya. Ya, ikutin dengan paper account yang market datanya real time. Jangan menggunakan market data yang tipu-tipu. Jangan menggunakan market data yang delay. Setuju ya? Harus gunakan market data yang real time, yang sesuai dengan kenyataan. Nah, walaupun itu account paper, artinya menggunakan uang bohongan. Kalau account papernya profit, saya jamin real account-nya juga profit. Jadi Anda belajar mati-matian, latihannya benar-benar pun di paper account ada hasilnya. Gitu. Paper account profit, real account saya garansi profit itu di option. Pak, kalau forex berani garansi nggak? Kalau forex, gue nggak berani jamin. Mengapa? Nah, mengapa ini nanti saya tunjukin lagi. Oke, ya, ya. Jadi jangan pakai akun demo sesat, hati-hati. Terus ada robot forex, copy trade umumnya. Ya, kita harus tahu bahwa robot bukan mesin uang, robot hanya merupakan alat bantu. Tidak ada robot yang langgeng sepanjang masa yang bisa tahan selamanya. Tinggal tunggu waktu aja, entah 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, akhirnya tuh robot mati, tumbang, atau loss. Halo? Ya, hati-hati nih. Anda tanda tangan sama orang sana yang promonya pasti menang itu, ya minta ganti rugi. Nggak ada. Ya, robot bisa langgeng sepanjang masa. Nggak ada. Tinggal nunggu waktu aja. Entah kapan. Nantinya mati juga tuh robot. Ya. Nah ini, waspada terhadap broker. Mengapa? Karena banyak broker yang nggak jelas. Ya, ada yang nawarkan, ini guru lagi yang nawarkannya, lagi-lagi guru karena dia punya jaringan murid, dia memanfaatkan muridnya supaya ya dia punya jaringan di bawahnya. Downline itu adalah murid-muridnya dia. Kalau dalam MLM multilevel, kira-kira yang untung siapa? Yang untung kalau nggak yang punyanya upline atau disebutnya top leader, betul ya? Yang di atas yang untung. Yang rugi siapa? Yang di bawah. Nah, kalau bentuknya MLM dan tiba-tiba brokernya kabur, ya kalau saya nih, gue kejar orang itu, saya laporkan ke polisi. Ya, Anda boleh cek dari situs brokerforex.com, ya ini loh, WS Pro, OWG lah, Samtrade, garis miring Fin 888. Ini brokernya jelas enggak? Pak, kalau gitu pakai broker yang jelas ya. Harus pakai broker yang regulated, yang resmi, yang diakui pemerintah, yang diakui oleh dunia bank. Oke? Jangan menggunakan broker-broker forex yang nggak jelas atau nggak umum. Hati-hati. Karena apa? Karena copy trade atau katakan gunakan robot, ini robot-robot yang mampu menginsert datanya. Jadi datanya saja rekayasa supaya kelihatan menang terus. Ya, hati-hati. Oke. Nah, jadi kalau nantinya terindikasi ada penipuan, siapapun itu, salesnya lah, marketingnya, upline-nya, gurunya, orang yang memperkenalkannya itu, laporkan ke polisi, catat data nama, alamat handphone, rumahnya, laporkan ke polisi. Ya, karena orang memperkenalkan sesuatu, berarti orang itu tahu dong. Betul nggak? Ya, saya berani ngomong begini loh. Pak, kalau gitu Pak Tatang pakai broker yang mana? Sabar. Ya, pokoknya kalau Anda merasa tertipu, ya laporkan ke polisi. Jadi harus ada bukti kuat. Ya, bukti kuat. Kumpulkan bukti-buktinya, galang komunitas yang sama-sama merasa dirugikan, lakukan proses peradilan, tuntut setinggi-tingginya. Jangan ada belas kasihan. Halo? Ya. Nah, Anda lihat nih, saya rasa hanya seminar di sini saja yang cukup tegas untuk sebuah penjelasan tentang investasi. Betul ya? Oke, lanjut. Nah, lalu pilih mana nih? Forex, saham, option, atau usaha yang lain? Kalau misalnya saya ditanya orang, pengen mengubah 150 juta menjadi 2M dalam waktu 2 tahun. Nah, yang pertama, ya sebelum Anda memilih investasi, yang pertama Anda harus akal sehat. Setuju ya?
yaitu nomor satunya broker. Pilihlah broker yang bonafit, legal, resmi, yang diakui pemerintah dan bank. Nah, kalau buat saya, untuk trading option, saya menggunakan broker yang sudah gue publik, dan gue nggak pilih nomor 2. Saya pilih ranking 1, selesai. Ya, jadi saya pilihnya ranking 1, nggak ada ranking 2. Gue pilihnya ranking 1, titik. Nah, broker itu bukan bandar, bukan money game, bukan multi level. Dan broker ini tidak pernah gagal tarik dana. Baru nomor 2-nya, kita pilih strategi, pilih workshop. Workshop yang materinya lengkap, yang gurunya mudah dihubungin, join sinyal contekan, kalau perlu join yang bergaransi uang kembali. Ya, kalau nggak percaya, Anda bayar yang bergaransi, lebih mahal tapi ada garansinya. Kalau contekannya loss, duitnya kembali. Ya, duit biaya workshopnya kembali, biaya membership contekannya kembali juga. Cari yang begitu. Dan yang paling penting, cari guru atau tutor yang ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada brokernya. Nah, ini penting. Ya, jangan sampai orang itu, guru itu, siapapun namanya, bersembunyi atau beralasan, gue juga korban, coy. Nggak ada ceritanya. Laporkan polisi. Ya, nah, kalau saya pakai apa? Ya, buat saya sendiri, ya terserah Anda mau pakai apa aja boleh. Kalau buat saya sendiri, saya menggunakan Interactive Broker, di mana broker ini selama 10 tahun berturut-turut ranking 1 menurut Baron. 10 tahun berturut-turut ranking 1 menurut Baron. Selesai. Penghargaan yang lain banyak. Ya, nama brokernya adalah Interactive Broker. Nah, kalau broker ini sampai scam, tiba-tiba tidak bisa login lagi, websitenya hilang. Ya, Anda laporkan saya ke polisi. Halo? Ya, sampai saya sangat serius soal ini. Ya, cukup jelas ya. Jadi, saya menggunakan Interactive Broker untuk trading option. Kalau Anda mau pakai broker lain, silahkan, terserah. Masa bodoh pakai apapun. Kalau saya ditanya, Pak Tatang pakai apa? Gue pakainya Interactive Broker. Kenapa? Ya ini. Karena broker ini ranking 1 selama 10 tahun. Oke. Jadi, syaratnya cukup berat. Saya cari broker yang bukan bandar, broker yang resmi, sudah go public, anggota dari SEC, anggota FINRA, anggota NYCE, CFTC, SIPC, kantor cabangnya di mana-mana, dan selalu iklan di CNBC. Anda buka hari Senin malam ketika US Market Open, ketika Bursa Amerika Open, cek siapa yang iklan di situ, siapa yang iklan di CNBC. Broker ini tidak pernah gagal tarik dana. Broker ini sudah puluhan tahun melayani klien internasional. Ya. Saya tidak pernah mengalami gagal tarik dana. Saya membantu orang tarik dana banyak sekali, tidak pernah ada gagal satu kali pun. Kalau forex, oh banyak contohnya. Saya punya banyak screenshot tentang tarik dananya, gagal tarik dananya forex. Gagal tarik dananya dari cryptocurrency, banyak. Tapi kalau yang ini, yang Interactive Broker, tidak ada pernah gagal tarik dana. Ya, jadi syaratnya berat untuk memilih broker nih. Karena saya cari broker yang bisa dipakai untuk selamanya atau untuk jangka panjang. Setuju ya? Jadi bukan strategi. Yang pertama, Anda taruh duitnya di mana, ini aman enggak? Gitu loh. Oke? Ya. Fakta broker. Broker itu banyak. Banyak yang brengsek, tetapi juga banyak yang bagus. Jadi hanya pakai yang legal resmi. Jangan sampai terjebak dengan join pada broker brengsek. Jangan sampai terjebak dengan join pada broker brengsek. Please, jangan trading option binary. Jangan join ke sana, guys. Ya. Kemudian untuk saya pakai tadi broker yang sudah regulated, broker yang sudah go public, broker yang jika profit nggak ngeganggu, broker yang tidak pernah gagal tarik dana. Jadi ketika investasi, Anda harus akal sehat dulu. Saring dulu ini. Karena banyak kejadian akhirnya websitenya hilang atau tidak bisa login lagi. Oke? Ya, jadi syarat suksesnya pertama pilih broker yang bonafit, bukan bandar. Dan terus kalau paper trade-nya profit, maka real trade-nya juga harus profit. Tanyakan ke siapapun yang ngenalin ini.
Ya, minta jaminan bahwa kalau paper trade-nya menang, realnya menang nggak. Oke? Ya, jadi kalau ada orang yang tanya ke saya, Pak Tatang, ya kalau Pak Tatang punya 150 juta ingin jadi 2M dalam waktu 2 tahun, pilih mana? Ya, bagaimana caranya? Ya, saya mau kerja di rumah nih, takut keluyuran karena COVID belum selesai. Ya, ini adalah salah satu contoh account trading. Bulan Februari menang 300%. Ya, ini terlalu bagus. Akun ini kalah di bulan Maret. Ya, karena terlalu sangat agresif. Bayangin 300% dalam waktu sebulan. Kemudian bulan Juli juga ada di kader, tapi ini pun terlalu agresif. Ya, kami lagi ngurangin. Ya, lagi ngurangin, jangan terlalu banyak menangnya. Nantinya serem. Oke, karena kejadian Maret tahun ini bisa jadi terulang lagi, nggak tahu kapan. Oke, ya lanjut. Jadi kalau ditanya, pilih mana? Saya pilih option. Mengapa saya pilih option? Karena option itu modalnya kecil. Jadi gini loh, eh, kira-kira arahnya kemana sih keterangan ini? Ya, bisa nggak dengan 10.000 dolar, saya ulangi ya, bisa nggak dengan 10.000 dolar ada peluang jadi kaya? Dalam waktu berapa lama, Pak? 1 tahun? Oh, kayak kecepatan ya setahun. Gimana kalau 2 tahun? 2 tahun peluangnya lebih gede lagi. Oke, anggaplah misalnya 2 tahun. Ya, jadi dengan modal katakan 5.000 atau 10.000 dolar, saya punya peluang menjadikan itu 130, 500, bahkan 1 million dollar dalam waktu setahun. Anggaplah 2 tahun juga. Dengan kata lain, saya berpeluang untuk jadi kaya dengan modal awal yang relatif kecil. Option itu bukan robot, bukan copy trade, bukan money game, bukan multi level yang tiba-tiba bisa scam, tetapi trading option itu adalah keahlian trading, yang mana keahlian ini bisa dipakai selamanya. Ya, untuk trading option di bursa Amerika, saya memakai broker besar, broker no tipu-tipu, broker yang bonafit, yang sudah go public di bursa Amerika, yang tidak pernah gagal tarik dana. Kesimpulannya, mengapa saya pilih option? Karena gue sudah umur 50. Dan gue harus punya kecepatan dan saya punya potensi keuntungan yang besar. Gue mau yang gede-gede dengan resiko yang masuk akal. Oh, Pak, ada resikonya? Ada. Ya, siapa bilang option pasti menang? Saya tidak pernah mengatakan bahwa option pasti profit, yang pasti itu ada resikonya. Nah, terus kira-kira iming-imingnya nih, potensinya berapa persen? Ya, sebentar. Ini dia. Jadi kalau misalnya saya ya menggunakan 10.000 dolar yang dipakai untuk trading, ada peluang per minggunya 10%. Kalau per minggunya 10%, saya punya peluang 10.000 dolarnya menjadi, Anda lihat tuh, 1.4 million dollar, saya gedein. Ya. Per minggunya saya punya peluang sekitar 10%, maka 1 tahun kemudian peluang saya adalah sekitar 1,4 juta dolar atau nyaris 20 M dalam waktu setahun. Nah, yang seperti ini buat saya cocok. Ya, saya hanya mau yang kayak gini. Nggak usah deh 10%. 5% masih very good. Anda lihat nih. 5%. Ya, 5% saya punya peluang 1 tahun menjadikan ini, ya 10 ribunya, sekitar 130 ribu atau 1.300%. Nah, kalau yang gini, ya dengan uang kecil kita punya peluang jadi kaya. Pak, resikonya apa? Anda jangan tergiur cuma dengan profit ya, harus juga mempertimbangkan resikonya. Resikonya anggaplah dari 10 ribunya, rugi separohnya, 5 ribu. Oh, kalau rugi separohnya, hanya 5 ribu ya? Iya. Tapi kalau peluangnya berkali-kali lipat, iya. Itu peluangnya seperti itu, iya. Nah, Pak, gimana kalau saham? Saya tunjukin saham habis ini. Oke, dilihat. Ya, saya geser dulu. Saya cari materi tentang saham. Ini dia. Ini adalah grafik S&P 500, 3 tahun. Rata-rata pertumbuhannya adalah per tahunnya 14%. Ya, per tahunnya 14%. Grafik indeks S&P 500. Indeks Dow Jones 13%. Ini mewakili 30 saham, ini mewakili 500 saham.
Indeks Russell 2000 pun tidak jauh beda, yang isinya 2000 perusahaan. Oke, Apple bisa 55% per tahun, tapi Apple ini udah cukup tinggi, udah 460 kira-kira. Menurut saya udah ketinggian. Ya, oke. Menemukan saham kayak Apple mulai dari nol, nggak gampang. Ya, sekarang udah sangat tinggi. Jadi saya ragu bahwa dia bisa naik mempertahankan 55% per tahunnya. Kemudian Exxon. Kalau Exxon disimpan 3 tahun, ternyata 3 tahun ini rugi kok. Rugi 15% per tahunnya. Ya, gimana dengan Coca-Cola? Coca-Cola kurang lebih average-nya 10% per tahun, tapi hari ini ya ternyata kembali ke 3 tahun lalu. Gitu loh. Ya, itulah saham. Jadi kalau Anda, ya siapapun itu, investasi di saham dapat 20% per tahun. Saya ulangi, 20% per tahun sudah sangat bagus. Ya, 20% per tahun. Pak, apakah 20% per tahun pasti? Jawabannya belum tentu. Ya, bisa rugi juga. Nah, kalau di saham sama-sama bisa rugi, oke, ya, nih lihat nih, kalau saham ya, sama saham juga bisa rugi. Siapa bilang saham terlalu pasti untung? Tidak. Baik forex, option, ataupun saham bisa rugi. Nah, jadi kalau misalnya saham 24% per tahun, satu bulannya itu 24 bagi 12 berarti 2% per bulan, atau per minggunya adalah 0,5%. Nih lihat, 5%-nya saya ganti 0,5%. Anda lihat ya, tuh 10 ribunya hanya dapat 13 ribu. 10 ribunya jadi 13 ribu doang. Ngumpulin setahun, ya saham, di akhir tahun dapat tambahan atau profitnya nih, 3.000 dolar. Ya mohon maaf, sebulan aja udah habis 3.000 dolar. Kerja capek-capek setahun habis juga sebulan. Yang kayak begini bagi saya nggak main. Sorry, gue nggak mau. Saya orangnya kemaruk. Saya pengen cepet, pengen gede sekalian. Kalau sama-sama ada resiko, saya lebih baik pilih yang model gini. Nah, katakanlah gue hanya dapat ya, misalnya satu minggu 8%, berarti kan setahunnya 500 ribu. Berarti tahun kedua, nih tahun kedua, ya saya trading dengan dana katakanlah 300 ribu dolar, oke? Nah, langsung Excel-nya error. Di akhir tahun kedua, ya peluang saya jadi 16 juta dolar atau udah nggak masuk akal, ratusan miliar. Tapi jelas kaya. Halo? Yang kayak begini bagi saya masuk akal. Pak, resikonya berapa? Loh, saya sudah katakan berkali-kali, kalau uang ceban investasi dengan jurus yang saya ajarkan, jangan mau ya, jangan mau rugi lebih dari separuh. Jadi ruginya kira-kira hanya 50%. Apakah 50% itu ruginya terjadi dalam satu malam? Tidak. Terjadi dalam waktu 2 malam? Tidak juga. Terjadi dalam 3 malam. 1, 2, 3 malam, 3 kali berturut-turut loss terus. Apakah uh, loss-nya 50%? Jawabnya tidak. Pak, tolong ajarin dong. Ya, ikut kelasnya. Ya, saya tidak bisa ajarkan di sini. Money manajemennya itu adalah suatu jurus. Ya, tapi bagi saya ini masuk akal. Saya mau yang kayak gini. Kalau uang ceban saya resikonya 5.000, ya gue pilih ini. Ya, jangankan berapa? Jangankan 8% per minggunya, 5% sudah bagus. Oke, jadi akhir tahun saya dapat katakan 120.000. Nah, ya. Kemudian bulan Januari atau bulan ke-13 tahun berikutnya, bulan pertama tahun kedua, berarti gue mulai dengan 120.000 dong. Ah, akhir tahun kedua jadi juga tuh 1,5 juta dolar. Halo? Ini kalau 5%. Yang kayak begini bagi saya masuk akal. Bagi Anda, terserah Anda, aku nggak habis urus. Mau Anda mau pakai, mau nggak, masa bodoh. Ya, terserah. Ya, saya tidak uh, maksa Anda untuk ikut A, ikut B. Oke? Anda mau ikut apa enggak, terserah. Pakai broker mana juga terserah. Mana urus. Tapi bagi saya ini masuk akal. Oke? Ya, lanjut ya. Jadi
Nah, terus bagaimana kok Pak mengenai cari duit di rumah? Mengapa itu perlu dilakukan? Nah, ini alasannya. Ya, saya nyinggung sedikit tentang COVID dengan fakta-fakta yang saya punyai ya. Oke, tadi Anda sudah melihat Bitcoin kayak gimana, bagaimana kena hack dan seterusnya ya. Ini ada situs ya, situs dewateding.net, dan dalam situs ini Anda bisa melihat sinyal contekan. Kami memberikan sinyal ini mulai dari Januari, saksinya banyak orang di situ ya. Dari 21 sinyal, 18 menang, loss-nya baru sekali, 2 kali draw. Disaksikan oleh banyak orang. Kalau banyak kalah, ini orang yang join di grup ini akan marah-marah. Betul ya? Ini dia. Ya, Pak, mau ikut dong nyontek. Ya, bayar dulu. Nggak gratis ini. Emangnya gampang ngasih contekan? Halo? Ngasih sinyal itu susah. Ya, tapi inilah rekap kami sampai dengan tanggal 21 Agustus, hari Jumat kemarin, masih menang. Oke, ya nanti saya tunjukin bukti-buktinya. Nah, terus saat ini adalah musim COVID, di mana COVID ini banyak menimbulkan masalah, di mana banyak perusahaan yang bangkrut, ya dunia usahanya lesu, banyak orang yang nganggur, ya tidak punya uang di dompetnya, banyak orang yang lagi stres karena beban tagihan, beban kerjaan, karena beban tanggungan, bahkan ada yang gajinya nol karena dipecat atau kena PHK. Usaha-usaha juga masih sepi, ya. Banyak mall juga kelihatannya masih sepi, tidak seramai dulu. Kemudian di dunia ini ribuan perusahaan yang ngajukan kebangkrutan. Ini di Amerika, perusahaannya gede-gede, ya. Terus lucunya ada banyak protes, ya protes karena banyak usaha yang ditutup. Orang-orang ini protes minta dibuka kembali, minta toko, minta pabrik, mall, kantor untuk dibuka kembali. Ya, karena tidak tahan dengan lockdown atau diam di rumah karena uangnya habis. Ya toh. Tapi lucunya lagi, ya ada yang minta dibuka, ada yang minta ditutup. Jadi tadi buka terus reclosing. Ya, karena ternyata positif COVID-nya naik, ditemukan kasus baru. Toko, pasar, pabrik, mal, kantor terpaksa ditutup kembali karena munculnya kasus baru. Jadi bingung kan, buka tutup, buka tutup. Betul ya? Di Indonesia pun sama mengalami hal yang seperti ini. Ya, tuh Pemprov DKI tutup 26 kantor. 90 perkantoran Jakarta jadi klaster corona. Ini rinciannya. Di Jerman sama, di banyak bagian dunia juga buka tutup seperti ini. Ya, nah ini adalah daily new cases yang ada di dunia. Ya, sampai saat ini kasus positifnya adalah 23 juta, sembuhnya 15 juta sekian, dengan kematian 800.000 lebih. Ya, Anda lihat nih, ini kasus, yang ini adalah jumlah kematian. Kalau lihat dari kurvanya, apakah grafik kematian ini sudah turun? Turun, cek, di sini nih. Kayak gini. Jawaban dari saya adalah belum. Pak, ini kemungkinan naik lagi nggak? Nggak tahu. Ya, nanti kita bicara vaksin habis ini. Nah, ini uh, dulu, Anda lihat tuh, dulunya masih 5, oh sorry, ini di Amerika nih. Di Amerika ini pernah 70.000 per harinya. Ya, jadi 2 hari berturut-turut muncul 70.000 kasus baru. Ini di Indonesia sekarang, ya ini per tanggal 23 Agustus ini yang saya dapat dari situs internet, ya, dan seterusnya. Apa artinya ini? Artinya krisis di depan mata. Pengusaha menyebut krisis corona ini lebih berat dari tahun 98 dan tahun 2008. Ya. Singapura sudah resesi. Jadi GDP-nya 2 kali negatif resesi. Dan bagaimana
dampaknya ke Indonesia. Ya, jika sebuah negara alami resesi, dampaknya mengerikan, katanya. Nah, ini adalah daftar negara yang warna merah ini sudah resesi. Singapura, Korea Selatan, Jerman, Prancis, Amerika, Filipina, Jepang, baru-baru ini Scotland, nantinya mungkin Poland, Malaysia, Inggris, Italia, Australia, Thailand, Hong Kong sudah technical recession, dan Indonesia nanti ya diprediksi bulan Oktober. Mungkin, ya saya bilang mungkin, bisa minus PDB-nya. Kalau bulan Oktober PDB-nya minus, maka Indonesia resmi masuk ke jurang resesi. Dan ini banyak orang yang memprediksi ada kemungkinan Indonesia masuk ke resesi. Oke, ya Indonesia diambang resesi. Terus saya bagaimana dong? Nah, itu kan. Yang penting saya bagaimana? Harus siap-siap. Jangan nunggu masuk jurang dulu, baru action. Ya, corona ini luar biasa. Dalam waktu 6 minggu mengakibatkan pengangguran terbesar sepanjang sejarah. Di Amerika saja 30 juta orang lebih menganggur. Hanya dalam waktu 6 minggu. Ini serem. Nah, ini adalah perkiraan akhir tahun, negara-negara gede. Ya, perkiraan GDP-nya. Anda lihat nih, titik nolnya di sini. Tidak ada negara manapun yang ada di gambar ini, baik Jepang, Amerika, Jerman, Kanada, Uni Eropa, Inggris, Italia, Prancis, Anda lihat nih, tidak ada satupun negara yang diperkirakan GDP-nya akhir tahun itu positif. Semuanya negatif. Dan ini perlu waktu untuk recovery. Ya, perlu waktu. Nggak bisa tahu-tahu positif. Hati-hati. Ya, bahkan Indonesia kan tadi saya sudah bilang, ada kemungkinan bisa resesi di bulan Oktober. Ya. Nah, jadi ini si Jokowi pun bilang, kuartal ketiga kita harus bangkit. Ya, ini untuk menyemangati kita-kita supaya kuartal ketiga nanti di bulan Oktober laporannya, PDB-nya mudah-mudahan positif. Kalau RI ya masuk jurang resesi, siap-siap kena PHK. Siap-siap kena PHK jika RI masuk jurang resesi. Halo? Ya, hati-hati. Minus 5% ini lebih bagus dari negara tetangga. Iyalah, negara tetangga ada yang minus 17% kok. Tapi tetap aja resesi. Oke? Nah, dampak resesi itu apa? Yang jelas kalau dampak resesi adalah semakin banyak perusahaan yang bangkrut atau kesulitan cash flow, gagal bayar, menunggaknya makin gede, pengangguran naik, PHK terjadi di mana-mana, kemiskinan naik tajam, dan adanya kemungkinan potensi gangguan keamanan yang kita harapkan tidak terjadi di Indonesia. Nah, saya singgung sedikit Bill Gates, karena orang ini pengalaman ngurusin pandemi. Orang ini filantropi, dia ngurusin vaksin polio, dia terlibat di Ebola, ya, dia terlibat di waktu SARS atau MERS, termasuk di campak. Jadi orang ini pengalaman di pandemik. Ya. Nah, menurut berita dari detik.com, ya, yang saya kutip di sini, Bill Gates ngomong, pengembangan vaksin masih dibutuhkan 1 tahun lagi. Bagi saya ini masuk akal. Ya, Bill Gates ini menurut saya rada masuk akal. Oke, kenapa? Karena ngomongnya ini, vaksin masih dibutuhkan 1 tahun lagi. Nah, negara kaya, ya, itu selesai 2021 atau 2022 untuk dunia. Nah, saya nggak tahu Indonesia masuk yang mana? Masuk negara kaya atau masuk dunia? Halo? Ya, kalau masuk negara kaya, kalau selesainya pertengahan saja 2021, itu kan masih sekitar berapa? 10 bulan lagi. Bulan Juninya tahun depan itu masih 10 bulan lagi. Kita ngomongin corona ini kan, waktu apa rame-ramenya mulai rame ya, itu bulan Februari ke sini baru kira-kira setengah tahun. Nah, kalau kita nunggu sampai tahun depan bulan Juni, itu kan masih 10 bulan lagi. Masih lama, apalagi nunggunya 2022. Saya nggak tahu Indonesia masuk ke negara kaya atau masuk dunia. Mudah-mudahan masuk ke negara kaya ya. Oke.
Jadi faktanya begini Bapak Ibu sekalian, faktanya kondisi masih tidak menentu. Entahlah, mungkin setahun lagi, apa bisa jadi mungkin 3 tahun lagi, vaksinnya baru sampai di tangan kita. Karena pengembangan, approval, ya, dengan produksi itu dua hal yang berbeda. Oke? Emangnya produksi langsung BIM, salah BIM, besoknya langsung ada 500 juta dosis. Enggak, perlu waktu. Ya, pabrik itu rata-rata antara 200 sampai 250 juta dosis per tahun. Penduduk Indonesia kira-kira ya 250 juta. Satu orang 2 kali suntik atau 2 dosis. Berarti perlu 500 juta dosis. Pertanyaan saya, ya, kapan tersedia 500 juta dosis yang siap untuk diedarkan? Oke, kan masih nggak pasti. Ada nggak yang ngomong, Pak, ini ada orang ngejanjikan tanggal 10 Januari, ada orang ngejanjikan tanggal 5 Maret tahun depan. Vaksin tersedia di apotek, kita bisa beli bebas. Ada yang ngomong begitu? Nggak ada. Ya, jadi kondisinya masih tidak menentu. Yang jelas, kita harus ikutin protokol pemerintah, yaitu tentang perubahan gaya hidup mata pencaharian. Betul nggak? Setuju ya? Jadi kita harus ketat disiplin protokolnya sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemudian social distancing, physical distancing, tetap dilakukan sampai beberapa lama lagi. Pekerjaan kegiatan yang berkerumun dengan banyak orang akan sulit untuk dilaksanakan. Tempat yang ramai, tempat yang sempit, ruang yang sempit dan tertutup itu tempat yang mudah menularkan COVID. Apalagi COVID terbukti ya bisa menularkan lewat airborne. Kalau gue kerja di kantor satu ruangan AC, ya kemudian ada teman saya satu rekan kerja jaraknya 3 meter dari sono, dari tempat saya duduk, dia makan kan harus buka masker. Oke. Kemudian dia batuk. Ini ngeri coy, serem. Ya, nanti akan saya tunjukin seremnya seperti apa. Jadi, nantinya akan banyak orang yang sangat menderita dan sebagian juga ada orang yang sangat sukses menjalaninya. Dan saya harapkan Anda dan saya termasuk orang yang sukses menjalaninya. Oke. Nah, ini menurut WHO, COVID dapat menular lewat udara. Ya, OTG, orang tanpa gejala, sama menularnya dengan orang yang bergejala. Hati-hati. Nah, efek samping corona itu ada. Ya, walaupun ini masih studi lebih lanjut lagi ya, jadi harus di riset lebih lanjut lagi, tetapi ada banyak pasien yang sembuh itu punya apa ya, mengalami efek samping, entah itu sistem pernafasan, masalah jantung, kelelahan kronis, kerusakan otak, gangguan psikologis, disorientasi atau celeng, kebingungan, mungkin terus udah gitu gangguan fungsi ginjal, ya ada yang bilang rambutnya gampang rontok, halo, ya serem, ya bahkan Menteri Perhubungan Pak Budi Karya mengakui, ya ini Menteri yang sudah sembuh dari COVID, mengakui ada beberapa fungsi tubuh yang belum normal, ya jadi pilih mana? Ya kalau saya pilih tidak mau kena. Karena sembuh pun, ya sembuh pun menurut internet ada banyak efek samping. Yang efek sampingnya ini cukup mengerikan kalau buat gue ngeri. Entah itu gampang bingung, gampang lelah, kena gangguan ginjal, atau kena gangguan pernapasan, kupingnya berdenging barangkali. I don't know. Ya, yang jelas saya tidak mau kena. Oke, saya hanya ingin kerja dari rumah selesai. Ya, terus ada banyak kasus, ada banyak kesedihan, kakak beradik di Semarang meninggal positif corona, dan seterusnya. Banyak orang yang meremehkan, akhirnya juga kena corona. Ya, kena COVID. Masa sih baru percaya setelah tertular, kan lucu. Oke. Nah, vaksin. Pak, kapan vaksin itu kira-kira ada? Kapan vaksin itu tersedia di depan rumah gue? Dikirim oleh kurir, ya entah pakai apa angkutan online mungkin, ya pakai paket, saya terima vaksinnya dan saya bisa suntik, saya bisa beli di apotek. Kapan itu kira-kira? Ini adalah daftar perusahaan yang sedang berlomba untuk membuat vaksin COVID ya. Nah, umumnya biasanya vaksin itu perlu waktu 10 tahun untuk mengembangkannya.
Nah ini gimana caranya nih COVID ini 12 bulan untuk pengembangannya, seperti mengembangkan sesuatu dengan kecepatan cahaya, sehingga banyak orang yang ragu. Ya, nah ini baru ada satu vaksin yang approval, yaitu bikinan CanSino Biologis, perusahaan Cina. Dan ini vaksinnya tidak dijual bebas, hanya boleh dipakai terbatas di militernya sana. Baru hanya satu yang lulus clinical fase ketiga. Oke. Nah, menurut New York Times, ya, biasanya sebuah vaksin itu perlu waktu 12 tahun pengembangannya. Saya tidak sebut ini vaksin COVID ya, tapi menurut New York Times biasanya nih kalau ngembangin vaksin waktunya kurang lebih 12 tahun. Kalau dari 2020, maka selesainya ini kira-kira 2023. Nah, COVID ini dikebut. Wah, seperti kecepatan cahaya. Dalam berapa bulan lagi tersedia, katanya. Ya mudah-mudahan benar. Ya, tapi kalau nggak tersedia gimana? Nah, menurut Pak Erick Thohir, imunisasi massal, ya imunisasi massal vaksin corona awal 2021 menurut Detik Finance. Kalau misalnya 2021 awal, berarti kan bulan Januari, Februari, Maret. Betul nggak? Paling telat Maret. Oke. Anda yakin? Halo? Ya, ayo yakin nggak? Bio Farma sendiri memperkirakan baru mulai produksi bulan Februari atau Maret. Ya, kapasitas Bio Farma dengar-dengar 250 juta dosis per tahun. Kalau dibutuhkan 500 juta dosis, berarti kan berwaktu 2 tahun kalau Bio Farma sendirian bikin kan. Ya, Pak, enggak dong, kan ada dari Korea, dari Jerman, iya. Silahkan, sudah bayar belum? Sudah DP belum? Kapan? Tanggal berapa? Itu bakal imunisasi massal. Bulan Maretnya tanggal berapa? Kan belum jelas. Ya, saya tetap optimis. Ya, pemerintah bekerja sangat keras. Ya, tetapi kita juga harus lihat fakta. Betul nggak? Kita harus objektif. Karena kalau tidak, takutnya kita overconfident. Terlalu percaya, terlalu yakin, sehingga akhirnya kita punya kewaspadaan jadi teledor. Ya, di luar, kumpul, nggak pakai masker. Dianggapnya vaksin sebentar lagi datang. Kena COVID. Datangnya mesti setahun lagi misalnya. Bisa-bisa mati duluan kan? Oke? Ya, jadi menurut Sinovac, Presiden Jokowi mentargetkan vaksin diberikan ke masyarakat Indonesia pada Januari 2021. Saya nggak tahu nih, kata-kata diberikan nih dikirim ke Indonesia atau disuntikan secara massal. Ya, kalau diberikan saja ngirim kan. Tapi suntik massal itu dua hal yang berbeda. Betul ya? Oke. Jadi apa artinya nih? Ya, artinya resesi di depan mata sudah. Oke. Ya, Singapura resesi. Jadi saya hanya ingin bekerja dari rumah karena vaksin itu menurut saya masih perlu waktu ya. Namun kita harus tetap optimis. Kita yakin bahwa 100% bahwa badai COVID akan berakhir. Ya, kita harus tetap berusaha supaya hidup sehat. Kita jangan cari gara-gara dan melakukan perbuatan bodoh. Ikuti disiplin, ikuti protokol pemerintah. Dan kalau saya cari uang dari rumah saja. Ya. Nah, jadi kalau ditanya saya mau pakai apa 10 ribunya, ya gue hanya mau pakai buat option. Karena peluangnya jelas. Ya. Nah, saya akan tunjukkan tentang ini. Beberapa contoh trading. Ya. Jadi kalau Anda ke situs dewatrading.net, ya Anda bisa cek nanti ada tampilan seperti ini. Ya, ini sementara rekapnya 21 sinyal, 18 win, 1 loss dan 2 draw. Ini contohnya tanggal 21 Agustus baru-baru ini. Ya, saksinya banyak ini. Hari ini bentaran doang sudah profit $500 atau sekitar 7 juta rupiah, mantap. Ini ibu, ya, seorang ibu-ibu, benar-benar ibu, ya, dia memposting hari itu, ya, sudah profit $576 hanya waktu 3 jam saja, dalam waktu 3 jam saja. Menang
$576 oleh ibu-ibu loh. Hebat nih orang, ya. Oke. Nah, kemudian mantap. Sinyal Dewa Trading dahsyat. Pak, sinyalnya contohnya kayak gimana sih? Oke, saya tunjukin contoh sinyalnya ya. Jadi di situs dewatrading.net ini ada menu home, Anda akses peraturan sinyal contekan. Nanti tampilannya seperti ini. Ya. Oke, Anda lihat baik-baik. Jadi contoh sinyalnya kira-kira seperti ini. Ya, untuk News per Panda, contoh sinyalnya adalah Bullput 3100, Berkol 3175. Jadi kami memberikan sinyalnya spesifik, tidak banyak. Karena ada kelas option yang lain, ya, dari pihak lain yang harganya jauh lebih mahal. Oke, terus katanya juga kasih sinyal, katanya juga memberikan sinyal dari kelas yang lain. Anda tahu sinyalnya seperti apa? Saya tunjukin contohnya ya. Sinyalnya seperti ini, nih lihat nih. Jadi guru itu ngasih sinyal, tapi bukan satu, ada 15 macam, banyak sekali, dan diberikan sebelum market open. Oke, terus kalau di antara 15 ini ada yang menang, dalam kurung banyak yang kalah, ya, ada yang menang nih misalnya, oh kan betul kan sinyal gue menang nih, ya gue juga bisa, anak SD pun bisa, betul ya, ya toh, jangan mau, karena bagi kami sinyal seperti ini, maaf kata, ini adalah sampah, dibayar pun gue nggak mau. Ya. Jadi sinyal dari Dewa Trading kira-kira bentuknya adalah seperti ini, oh ya, bukan seperti ini, lebih spesifik. Ya, kalau ini kan banyak banget. Udah gitu muridnya disuruh milih sendiri. Gitu loh. Kalau ada yang di antara 15 macam ini ada yang menang, terus guru itu bilang, "Wah, menang nih." Ya, menang dari Hong Kong. Ya, ngasihnya begitu banyak kok. Ya, kalau gue enggak, saya ngasihnya jelas. Kapan repair, kapan take profit, bahkan kapan itu cut loss. Gitu loh. Ya, jelas. Tidak ngarang-ngarang. Ya, sinyalnya juga 1-2 macam, bukan 16 macam. Ya, ini tanggal 21. Nah, terus sebagai sedikit clue, ya, di sini ada kreditnya gede-gede. Oh, waktu itu saya kirim apa namanya trade gitu ya, kreditnya gede-gede, ya, kreditnya 0,7. Pak, apakah selalu ini? Enggak, bisa 0,7, bisa angka yang lain. Ya, kalau mau tahu lebih jelas, ikut kelasnya. Bentaran doang sudah profit hampir $500 atau sekitar 7 juta rupiah. Trading 1,5 jam, dapat hampir $600. Lumayan. Ya, ini tanggal 21 Agustus, ini tanggal 19 Agustus, nyari duit kayak tinggal ngeraup aja. Emangnya keong ngeraup. Oke? Ya, ini menang 800, lumayan buat beli pulsa. Ini tanggal 17 Agustus, hari Senin kalau nggak salah, menang lagi, grup contekan. Ini seolah-olah dapat angpau di tanggal 17 Agustus. Ya, dan seterusnya. Ya, ini tanggal 14 Agustus, lumayan untuk beli pulsa. Ya, panen-panen katanya. Dan seterusnya. Ya, jadi sinyal itu disaksikan oleh banyak orang. Ya, nah nanti bagi yang ngiler tetap harus melalui step, langkah-langkah tahapan belajar. Di antaranya adalah paper trade. Ya, itulah contoh-contohnya. Dan di situs dewatrading.net Anda bisa belajar option gratis. Ya, jadi ada dua, option yang berbayar atau belajar yang gratis. Caranya gimana? Caranya Anda ke situs dewatrading.net, kemudian akses menu blog, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, nah untuk belajar gratis option trading, ya Anda bisa klik, ya tapi yang belum register nanti halamannya tidak bisa ditampilkan. Anda register dulu di sini, ya daftar dulu, nanti langsung otomatis approve ya. Dan setelah Anda login, Anda bisa melihat eh, tampilannya sebentar seperti apa ya. Tampilannya,
Nah, ini adalah halaman belajar gratis trading option di Bursa Amerika. Ya, jadi Anda klik menu ini, belajar gratis trading option di Bursa Amerika, klik read more, nanti akan tampil seperti ini. Nah, terus geser ke bawah, ya. Ada banyak video tutorial yang bisa Anda lihat. Saya jamin, ya, video-video yang gratis ini, ya, itu nggak kalah bagus dengan pihak lain yang berbayar. Anda boleh cek. Jadi ngapain bayar kalau ini gratis? Oke, ya. Nah, nanti rekaman kelas hari ini, yang kita akan belajar Think or Swim, bentar lagi, akan kami upload di sini, supaya Anda bisa putar ulang. Oke, hari ini janji saya akan ajarkan tentang repair system. Ya, bagaimana menghadapi loss, kemudian gimana cara repair-nya. Oke, sabar ya. Nah, tapi juga ada kelas yang berbayar. Nah, mungkin di antara Anda ada yang bertanya, kalau ada yang gratis, kenapa ada yang berbayar? Betul ya. Jadi kalau yang berbayar, Anda belajar ini. Beli DVD, jadi beli DVD gratis kelas option. Nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah jurus New Super Panda. Jurus trading revolusioner ciptaan dari Dewa Trading. Yang didapat oleh partisipannya adalah DVD lengkap berisi video tutorial, bentuknya DVD fisik dan flash disk, plus kelas online 10 kali pertemuan. Dan ini ada money back garantinya. Kalau ditemukan kelas lain yang lebih lengkap materinya dan lebih murah dari kelas ini, silakan, ada 30 hari waktu untuk klaim garansinya. Kembalikan. Anda boleh klaim. Saya jamin ya harga kami lebih murah, materinya pun lebih lengkap, diajarkan mulai dari dasar. Nah, keterangan lebih lanjut lengkapnya Anda bisa klik di sini. Ini ada videonya, penjelasan singkat tentang kelas New Super Panda. Ini diajarkan benar-benar dari basic. Pak, kalau misalnya ada yang gratis, kenapa gua harus bayar? Itu pertanyaannya. Ya, kalau Anda pengen jalan pintas, pakai ini. Artinya lebih singkat waktunya. Ya, kalau Anda belajar yang gratisan seperti ini, ya, saya pun di sini saya tulis, apakah belajar gratisan ini diajarkan jurus-jurus simpanan atau jurus-jurus andalan yang bisa mencetak uang? Jawaban kami adalah tidak. Belajar gratisan hanya kulit-kulitnya saja. Tidak diajarkan jurus-jurus, apalagi jurus andalan. Gratisan tidak ada ilmu atau tidak ada jurus andalan. Namun ilmu gratisan ini, sekalipun gratisan, boleh dibandingkan dengan penyedia workshop lain yang harganya jutaan. Silakan bandingkan. Ya, jadi kalau Anda ingin jalan pintas, ya pakai yang New Super Panda ini. Gitu ya, oke. Itulah tentang situs dewatrading.net. Ya. Di samping Anda juga bisa melihat contoh dari ini trading optionnya ya. Jadi di sini ada report, ya contekannya bagaimana performanya, ya kemudian gambar-gambarnya pun Anda bisa lihat di situs dewatrading.net ini. Anda bisa geser ke bawah, ya nanti ada gambar-gambarnya ini. Anda bisa lihat semua gambar-gambarnya. Oke, kita itu contoh-contoh gambarnya. Oke, ya ada strike-nya, ada angka-angkanya dan seterusnya. Dan memang ada sebagian yang kami hapus karena urusan rahasia, bukan diganti, bukan diedit angkanya, tapi dihapus. Ya, ada beberapa bagian yang sifatnya rahasia. Oke, ya setelah ini saya akan lanjut dengan Think or Swim.
Anda ingin melanjutkan belajar option gratis. Langkah-langkahnya adalah subscribe video YouTube-nya, kunjungi situs dewatrading.net, akses menu blog, kemudian register dan login. Setelah itu Anda bebas akses video belajar option gratis. Selamat mencoba. Salam dari Dewa Trading 081 888 9399.